Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Alvinda Fadri. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membangun story map di ArcGIS Online. Oke, yang pertama langsung saja kita ke ArcGIS Online ya. Kita klik ArcGIS Online. Oke, jadi tampilan dari ArcGIS Online itu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari ArcGIS Online itu sendiri. Jadi kita nanti bisa membangun peta secara online atau membangun WebGIS dan juga bisa sebagai sarana untuk presentasi, untuk sarana pendidikan dan analisis lainnya. Langsung saja kita langsung masuk ke ArcGIS Online. Oke, laman loginnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, nanti teman-teman bisa membuat akun dulu. Nah, di sini tersedia akun uji coba, akun trial secara gratis. Ini tersedia bisa 21 hari. Tapi nanti teman-teman juga bisa membuat public account maupun akun pengembang dan juga bisa menggunakan akun organisasi. Tentunya beragam, ada yang berbayar dan juga ada yang tidak berbayar. Nanti ini kalau pakai yang ini biasanya berbayar. Tapi nanti teman-teman bisa pakai yang trialnya atau uji coba maupun pakai yang public account. Oke, karena saya sudah memiliki akun, jadi langsung saja kita kembali. Oke, langsung saja kita masuk ke akun saya, loading. Nah, ini tampilan dari ArcGIS Online seperti ini teman-teman ya. Nanti di sini ada galeri dan juga ini ada map. Ini untuk kita membuat peta atau membuat WebGIS. Nah, di situ. Di sini ada organisasi. Nah, dan juga ada konten yang sudah kita buat nanti bisa tersedia di sini. Nah, nanti kita akan menggunakan story map dalam ArcGIS Online ini. Caranya ini ada di sebelah profile. Nah, ini kan ada seperti ini ya, kotak-kotak ini ya. Nah, kita buka. Nah, di sini kita cari yang story map. Nah, di sini tersedia banyak sekali itu sarana untuk membangun sebuah WebGIS dan juga sarana membangun spasial atau objek spasial. Nah, kita bisa menggunakan App Studio, ArcGIS Online ini, terus juga ini untuk membangun aplikasi secara online di ArcGIS Online. Kita bisa membangun ArcGIS Hub, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membuat story map atau bagaimana sih cara membuat story map? Langsung saja kita klik yang bagian story map. Oke. Oke. Nah, untuk tampilan dari story map itu seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau sudah pernah membuat cerita atau membuat story map, nah nanti bisa tampil di bagian sini cerita saya. Nah, ini untuk cerita saya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat cerita dan juga bisa mengkreasikan, misalnya untuk mengkreasikan tema dari cerita itu seperti apa, story map kalian nanti seperti apa. Nah, seperti itu. Bisa kita klik tema ini, nanti bisa kita kreasikan. Oke, ini tema yang sudah saya buat. Oke, langsung saja ya kita mencoba untuk membuat story map baru. Jadi tampilan dari story map nanti itu hampir seperti Google Sheet ya. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Ini ada beberapa ini. Caranya untuk membuat yang baru ini klik cerita baru. Kemudian kita mulai dari awal ya.
Nah, di sini kita bisa membuat cerita baru. Yang pertama kita bisa membuat judulnya terlebih dahulu. Misalnya judulnya persebaran flora dan fauna ya. Nah, terus kemudian ini ada pengantarnya, nanti bisa kita tampilkan juga. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa langsung membuat ceritanya. Nah, di sini terdapat berbagai fitur ya. Nah, kita bisa memasukkan berupa teks atau paragraf. Nah, kita bisa masukkan tombol. Kita bisa membuat pemisah antar nanti kalau ada bab baru misalnya. Kemudian kita bisa memasukkan peta, bisa memasukkan gambar, kemudian bisa memasukkan video, terus bisa memasukkan link. Nah, itu. Jadi sangat banyak sekali untuk tampilan dari atau fitur dari story map ini ya. Kita coba saja ya. Ini kita coba saja misalnya untuk yang pertama kita pilih pendahuluan gitu aja ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai heading atau yang utama. Nah, seperti ini. Oke, kita misalnya pendahuluan. Misalnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa memasukkan gambar nah atau peta. Kita coba untuk memasukkan peta terlebih dahulu ya. Kita coba memasukkan peta. Nah, di sini saya karena menggunakan persebaran flora dan fauna untuk materi adik-adik di SMA. Nah, jadi kita menggunakan peta ini. Nah, untuk petanya sendiri itu harus kita buat terlebih dahulu. Jadi nanti kita buat petanya di menu map tadi ya. Nah, di sini di menu map ini bisa kita buat di sini petanya atau bisa kita buat lagi di sini. Bisa kita buat lagi petanya di sini. Tapi ini karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi langsung saja kita masukkan. Oke, masih loading ya. Nah, untuk kita bisa mengeditnya juga. Nanti kalau sudah siap petanya, bisa kita langsung tempatkan peta. Oke, tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti bisa kita atur lagi, misalnya posisinya ini ditaruh di tengah atau ditaruh di samping juga bisa. Terus di sini bisa kita lanjutkan untuk keterangannya melalui cerita atau melalui keterangan atau bisa ke sini. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa untuk menambahkan link ya. Ini kita tambahkan link, misalnya kita mau mengkutip atau menyematkan link dari
konten lain atau konten web lain. Nah, misalnya ini juga konten saya. Nah, oke, misalnya kita cari di sini bioma di dunia. Karena persebaran flora dan fauna ini berkaitan dengan bioma yang ada di dunia. Oke, kita cari di sini, tinggal kita copy saja untuk linknya, lalu kita sematkan atau masukkan ke sini. Oke, langsung tambahkan saja. Nah, seperti itu. Nah, langsung muncul untuk model ini link yang sudah kita sematkan. Jadi nanti tinggal mengklik saja. Kita bisa juga menambahkan misalnya kayak pemisah. Nah, ini memisahkan paragraf. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa memulai paragraf baru atau konten baru atau cerita baru di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan gambar. Nah, gambar ini bisa bentuk slide bar. Nah, kayak ini kan slide bar gitu ya. Terus juga ada berupa gambar. Nah, seperti ini. Kemudian bisa berupa galeri maupun bisa berupa video juga bisa dimasukkan ke story map ini. Oke, ini tampilannya seperti ini untuk fitur-fiturnya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mengedit atau sudah memasukkan kontennya, kita bisa mengatur desainnya. Nah, desainnya ini bisa kita masukkan misalnya sampulnya ini mau seperti apa. Nah, kita coba ya. Ini kita tambahkan gambar atau video di sampulnya. Kita tambahkan dulu aja. Oke, kita sudah menambahkan foto sampul. Nah, oke, nanti bisa kita atur di sini lewat desain ini. Nah, ini misalnya dibuat bisa seperti ini, atau mungkin dibuat samping belah seperti ini. Nah, oke, ini ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti kita bisa atur lagi di menu desain ini. Nah, ini untuk temanya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita pakai warna putih, bisa warna hitam untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Atau mungkin warna pink, atau kita bisa telusuri tema kalau kita sudah membuat tema. Nah, ini tema saya yang sudah saya buat. Oke, nah jadi tampilannya seperti ini. Oke, itu untuk desain. Terus kita juga bisa untuk meninjau atau melihat nanti jadinya itu seperti apa. Seperti itu di menu pratinjau ini. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah semuanya dibuat atau semuanya sudah diedit, nanti kita terbitkan. Nah, dalam menerbitkan ini teman-teman bisa menggunakan misalnya hanya untuk keperluan pribadi atau mungkin untuk keperluan organisasi dan juga untuk publik. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ini dibuat secara publik, nanti biar semua orang bisa mengakses. Jadi nanti cara menerbitkannya itu lewat ini ya, publik ya. Jadi kalau lewat organisasi ini hanya dari organisasi teman-teman saja atau mungkin dari yang terhubung di Artis Online saja. Kalau ke pribadi ini, nah ini hanya untuk teman-teman saja. Kalau ke semua orang atau publik ini, nanti teman-teman bisa meng-share ke semuanya, dan juga nanti teman-teman kalian juga bisa langsung melihat
tanpa harus login ke Artis Online seperti itu. Nanti kalau sudah kita publikasikan cerita ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi ini tadi sudah saya edit kembali untuk story map yang saya buat tadi. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Story map yang sudah saya buat. Nah, jadi ini ada menu seperti toolbarnya ya. Jadi kita bisa langsung mengklik pada bab ini, bisa langsung diklik pada bagian bab ini seperti itu. Oke, kita lihat dari awal. Untuk tampilannya seperti ini, kita bisa masukkan gambar, kemudian di sini juga ada link, juga ada peta. Nah, di sini ada peta yang sudah kita masukkan tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa untuk mengedit kembali. Nah, ini ada menu edit cerita, atau mungkin bisa mencetaknya. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa langsung saja membagikan link ini ke teman-teman Anda. Oke, jadi caranya tinggal hanya mengcopy dari link yang ada di atas ini. Oke. Oke, sekiranya seperti itu mengenai tutorial dari cara membuat story map. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan story map ini untuk kegiatan misalnya pembelajaran atau presentasi atau mungkin untuk proyek perusahaan dan lainnya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe.